Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang puasa wajib. Pertemuan ini kita akan menjelaskan puasa sunnah. Di antara puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Disebut dengan puasa Daud karena awalnya puasa dengan cara seperti ini disyariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Artinya puasa cara yang seperti ini disyariatkan pertama kali kepada Daud, Nabi Daud dan umatnya, maka puasanya ini disebut dengan puasa Daud. Bentuknya seperti apa puasa Daud? Puasa Daud itu adalah bentuknya puasa sehari kemudian berbuka sehari. Begitu terus menerus. Jadi dengan berselang-seling. Hari ini berpuasa, besoknya berbuka. Ini sebagai puasa wajib yang harus dikerjakan seumur hidup. Itulah yang disebut dengan puasa Daud. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain puasa Daud, ada lagi namanya puasa Asyurah dan Tasu'ah. Puasa Asyurah, puasa pada tanggal 10 bulan Al-Muharram. Puasa Tasu'ah, puasa yang dikerjakan pada hari yang ke-9 di bulan Al-Muharram. Kedua puasa ini disyariatkan dengan statusnya sebagai puasa sunnah, bukan wajib. Maka ini yang disebut dengan puasa Asyura dan puasa Tasu'ah. Kemudian yang ketiga jenis puasa sunnah ada namanya puasa hari Arafah dan Tarwiyah. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sedangkan puasa Tarwiyah itu adalah puasa pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Jadi 8, 9. Bedanya nama saja. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Puasa ini juga masuk dalam kategori puasa sunnah. Kemudian selain puasa Arafah, puasa Tarwiyah, ada lagi jenis puasa sunnah yang disebut dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, ini kalau di bulan Syawal, maka ada puasa sunnah. Namanya puasa 6 di bulan Syawal. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, dikatakan man shama ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa taba'ahu, lalu dilanjutkan sittan dengan puasa 6 hari min Syawal pada bulan Syawal, fadzaka siyamud dahar, maka seperti orang yang berpuasa setahun. Maka ini yang juga nanti akan dimudawamahkan, yang akan diteruskan oleh umat Islam ketika dia berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian diikuti di bulan Syawal sebanyak 6 hari atau 6 kali puasa yang disebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian selain puasa 6 hari di bulan Syawal, ada lagi namanya jenis puasa sunnah itu puasa Ayyamul Bait. Ya, itu puasa yang dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Jadi setiap bulan itu tanggal 13, 14, 15, maka itu disebut dengan puasa Ayyamul Bait. Kemudian ada lagi selain puasa Ayyamul Bait, ada namanya puasa Senin Kamis. Nah, ini puasa yang biasa juga dikerjakan oleh umat Islam. Salah satu dasarnya itu dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud. Dia berkata, inna a'malul ibad
inna a'malal ibad, sesungguhnya amal manusia itu tu'aradu yaumal isnin wal khamis, dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Jadi amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian di dalam hadis lain Nabi juga pernah mengatakan, wa uhibbu an tu'arada amali wa ana shaim. Aku suka, kata Nabi, saat amalku diperlihatkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian pada waktu lain Nabi pernah juga menjelaskan, beliau juga menjelaskan alasan kenapa ia berpuasa pada hari Senin. Ketika Nabi ditanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil isnin, Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Isnin, lalu ia menjawab, apa kata Nabi? Faqala, ia menjawab, fihi wulidtu, itu hari kelahiranku, wa fihi unzila alaih, dan diturunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maka itu yang disebut dengan puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian selain itu ada namanya lagi puasa di bulan Sya'ban. Ini puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau mencontohkan langsung kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Apa kata Aisyah? Saya tidak melihat dalam satu bulan itu yang melebihi banyaknya puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Itu yang dikatakan oleh Aisyah ketika dia melihat aktivitas Rasulullah ketika berada di bulan Sya'ban. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan puasa sunnah. Kemudian selain puasa sunnah ada namanya puasa makruh. Selain puasa sunnah ada namanya puasa makruh. Nah, puasa makruh, puasa khusus di hari Sabtu, mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa termasuk makruh hukumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan keharamannya. Jadi kalau ada orang yang mengkhususkan dia berpuasa di hari Sabtu, maka menurut para ulama hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Dasarnya apa? Karena hari Sabtu itu adalah hari besar orang-orang Yahudi. Sehingga bila seseorang muslim secara sengaja mengagungkan hari itu dengan melakukan puasa secara ritual, termasuk dikategorikan telah menyerupai, mentasyabuhkan ibadah suatu kaum. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasumu yawm sabat illa fima fturida alaikum. Janganlah kalian berpuasa khusus di hari Sabtu illa kecuali fima fturida, bila difardukan atas kalian. Jadi kalau difardukan atas kalian maknanya diwajibkan puasa pada hari Sabtu, maka silakan berpuasa pada hari Sabtu. Tapi kalian tidak boleh mengkhususkan diri untuk kemudian berpuasa di hari Sabtu. Nah, puasa ini termasuk dalam kategori puasa yang makruh. Kemudian puasa yang berikutnya adalah puasa khusus di hari Ahad. Ini kalau berpuasa di hari Ahad. Kemudian ada lagi puasa satu hari 10 Al-Muharram. Dia khususkan itu. Berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram memang disunahkan oleh Rasulullah SAW, namun karena banyak orang Yahudi yang berpuasa di hari itu, maka beliau SAW memerintahkan agar umat Islam berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi maknanya tidak cukup dengan puasa satu hari saja pada tanggal 10 Al-Muharram, bisa kita berpuasa sehari sebelumnya atau ditambah dengan puasa sehari sesudahnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang berkaitan dengan puasa yang makruh. Kemudian ada lagi namanya puasa dalam perjalanan.
Allah Subhanahu wa taala memang membolehkan orang yang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa. Dan sebagian ulama malah memakruhkan bila dalam perjalanan seseorang sengaja membuat dirinya tersiksa karena bertahan untuk tetap berpuasa. Coba lihat, ketika seseorang melakukan perjalanan, maka ada kemudahan yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan. Mereka bisa tidak berpuasa pada saat itu, kemudian mereka bisa mengganti dengan puasa lainnya. Nah, ketika seseorang memaksakan dirinya juga berpuasa sehingga mengakibatkan ia tersiksa karena bertahan untuk tetap berpuasa, maka ada sebagian ulama malah masukkan dalam kategori makruh. Coba, ini salah satu perhatian syariat ajaran yang mulia, di mana ketika ada taklif, ada perintah yang Allah berikan kepada hambanya, sesungguhnya itu tidak dalam kategori untuk menimbulkan mafsadah, tapi juga menimbulkan maslahah. Maknanya apa? Ada kemaslahatan. Ketika Allah memerintahkan berpuasa, itu ada masalahnya. Tapi ketika Allah membolehkan kita untuk tidak berpuasa, maka di situ juga ada masalahnya. Jadi jalbul masalih wa dar'ul mafasid, meraih maslahah, menolak kerusakan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya puasa makruh juga ada puasa Arafah buat yang berhaji. Misalnya jamaah haji yang sedang melakukan tawaf di Arafah, yang melakukan wukuf di padang Arafah, tidak disyariatkan. Jamaah haji yang sedang melakukan wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk melakukan puasa di hari Arafah. Para ulama mengatakan justru berpuasa hari itu di Arafah sebagai orang yang melaksanakan haji hukumnya makruh. Bahkan sebagian ada yang mengatakan masuk dalam kategori haram. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kategori puasa yang makruh, itu puasa wanita hamil dan menyusui. Para wanita yang sedang hamil atau menyusui, bila khawatir atas keselamatan dirinya atau bayinya, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa, karena mereka termasuk orang yang mendapatkan keringanan. Nah, bila ada keringanan tetapi tidak dimanfaatkan, malah lebih memilih yang membahayakan, hukumnya menjadi makruh. Kemudian jenis puasa makruh berikutnya adalah puasa orang yang sakit. Orang yang sedang sakit itu dibolehkan tidak berpuasa, khususnya bila dengan tetap berpuasa akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah atau kesembuhannya menjadi berkurang. Nah, dalam kasus seperti ini, maka para ulama memakruhkan bagi penderita sakit untuk memaksakan diri berpuasa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan puasa sunnah dan puasa makruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.